Infeksi. Alfian memasuki rumah dengan langkah gontai. Tidak langsung masuk kamar. Dia menghempas tubuhnya pada sofa di tengah rumah. Alfian bersandar sambil melihat langit-langit rumahnya. Dengan tatapan kosong dia lalu melihat lampu gantung yang berkilauan di atasnya. Dia pun mengingat kembali bagaimana begitu marah dan kecewanya Anita pada dirinya tadi, saat dia mengutarakan keputusannya untuk menyudahi dulu hubungan mereka. Alfian menarik napas panjang, yakin jika keputusan ini adalah tepat bagi keduanya, karena dirinya sadar, atau seakan tersadarkan jika apa yang dilakukannya selama ini adalah salah dan tak dapat memungkiri jika Aisyah yang telah menyadarkannya, dengan caranya waktu itu. Suami zalim. Kini, dia akan menjadi suami yang baik, walaupun bukan baik dengan arti yang sesungguhnya. Akan tetapi, jika memang dirinya tidak mencintai istrinya, setidaknya dia tidak akan berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain, dan jika memang dirinya tak bisa memberikan kebahagiaan buat Aisyah, setidaknya dia tidak akan menyakitinya. Akan seperti itu hingga saat perceraian yang mereka sepakati tiba. Sementara Anita, dia juga yakin kalau akhirnya wanita yang dicintainya itu akan mengerti. Setia menunggunya sampai nanti. Alfian yang sibuk berpikir tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara orang yang mengaji. Dia lalu melihat pintu kamar Aisyah. Entah mengapa hatinya yang tadinya terasa gundah kini merasa lebih baik ketika kini dengan jelas dia mendengar suara istrinya melantunkan ayat-ayat Allah dengan merdunya. Alfian lalu memejamkan mata terbuai akan alunan yang menyejukkan hati. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar kamar untuk mengambil minum. Kaget mendapati Alfian yang tertidur sambil duduk di sofa. Awalnya dia tak peduli, namun kemudian ketika akan memasuki kamar lagi, Aisyah menjadi sedikit mengasihani melihat wajah lelah sang suami. Aisyah tampak ragu apakah harus membangunkan atau malah membiarkan. Membiarkannya pasti akan membuat suaminya tidur seperti itu sampai pagi. Sementara Aisyah tahu jika suaminya butuh badan yang fit untuk bekerja esok hari. Bangun. Pindah tidurnya ke kamar. Alfian tak bereaksi. Dia terus mencoba lagi. Tetap suaminya tidur dengan nyenyak sekali. Aisyah menyerah. Kalau harus dibangunkan, dengan caranya waktu itu menyentuh dan menggoyangkan tubuhnya, dia tak sudi. Aisyah lalu berjalan kembali menuju kamarnya. Alfian membuka matanya, melihat Aisyah memasuki kamar. Dia tersenyum karena istrinya itu sama sekali tidak mencoba lebih keras lagi untuk membangunkannya. Dia tahu pasti karena Aisyah tak ingin menyentuh dirinya. Semua perbuatannya pasti membuat istrinya jijik. *****. 2 minggu kemudian, Aisyah menjalani aktivitas seperti biasanya. Menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan beribadah, menulis dan membaca. Begitu juga dengan Alfian yang bekerja seperti biasa di rumah sakit, walaupun kali ini cukup berbeda karena Anita tak lagi menemani hari-harinya. Keduanya kini saling menghindar satu sama lain, berusaha untuk tak saling bertatap muka. Walaupun sesekali tanpa sengaja mereka berpapasan, akan tetapi kini keduanya tampak seperti orang asing. Semua itu terus berlanjut hingga tak terasa kini hampir sebulan lamanya. Harusnya sebulan adalah waktu yang lebih dari cukup bagi seseorang untuk merasakan kerinduan apabila terpisah dari orang yang dicintainya. Harusnya itu pula yang dirasakan Alfian pada Anita kini. Alfian terheran-heran. Dia kini ragu akan perasaannya karena Anita sama sekali tak dirindukannya. Sebulan perpisahan mereka tak membuatnya merana. Alfian justru menikmatinya. Lain halnya dengan Anita yang merasa tersiksa. Dia merasa tak sanggup lagi berpisah dari sang kekasih. Keduanya berpapasan. Alfian seperti biasa akan menghindar, namun kemudian dia kaget karena Anita menyapanya. "Aku ingin bicara." "Maaf."
Aku sibuk. Alfian akan kembali melangkahkan kakinya. Anita kini berkaca-kaca, merasa jika Alfian kini sudah berubah sepenuhnya. Asteris asteris asteris. Tengah malam, Alfian yang baru saja memasuki rumah, kaget karena Aisyah berdiri menyambutnya. Alfian heran. Tak seperti biasanya yang selalu berusaha untuk menghindarinya, tak bersua dengannya. Istrinya itu kali ini tampak memang sedang menunggu dirinya. Ada apa? Ada Kak Siti dan Kak Zainab, ucap Aisyah ragu-ragu, dengan suaranya yang pelan. Alfian lalu mengerti. Dia tahu jika istrinya ingin memberitahu jika kini saatnya bagi keduanya untuk berlakon sebagai suami istri sebenarnya. Mereka juga akan tidur satu kamar malam ini. Aku mengerti. Alfian mengangguk. Apa mereka sudah tidur? Tanya Alfian sambil berjalan menuju dapur. Iya, kata Aisyah yang mengikutinya dari belakang. Alfian membuka kulkas untuk mengambil minum. Kak Siti sakit, ucap Aisyah tiba-tiba. Alfian langsung membalikkan tubuhnya, melihat Aisyah berdiri di belakangnya. Sakit apa? Sepertinya komplikasi pasca keguguran. Alfian mengerutkan keningnya. Dokter di sana menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit besar. Karena itu besok aku dan Kak Zainab akan membawa Kak Siti ke rumah sakit tempat Anda bekerja. Itu bagus. Kalian bisa pergi bersamaku besok. Teman baikku dokter kandungan. Mudah-mudahan dia bisa membantu kakakmu. Aku akan berbicara padanya. Aisyah tampak senang. Dia tersenyum dengan matanya berbinar. Terima kasih. Aisyah menatap suaminya sejenak. Lalu kemudian dia pergi meninggalkan Alfian memasuki kamar. Alfian tertegun, lantas tersenyum sendiri. Matanya indah ketika tersenyum. Walaupun ketika marah juga tetap terlihat indah. Lanjutnya berbicara sendiri. Asteris asteris asteris. Alfian membantu proses pendaftaran Kak Siti, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Kini mereka hanya menunggu dipanggil untuk diperiksa. Kalian tunggu di sini saja. Sebentar lagi akan dipanggil. Aku harus pergi untuk memeriksa pasien. Alfian berpamitan pada kedua kakak iparnya yang duduk di bangku. Kak Siti dan Kak Zainab mengangguk dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Aisyah yang berdiri mengikuti Alfian yang berjalan meninggalkannya. Tunggu. Sekali lagi terima kasih. Pulang nanti kami akan pulang naik taksi. Alfian mengangguk. Keduanya bertatapan sejenak lalu saling memalingkan wajah kemudian. Alfian lalu melanjutkan langkahnya. Dia pergi untuk memeriksa beberapa pasiennya. Namun kemudian dia kaget melihat Dokter Arif, sahabatnya. Kamu tidak di poli pemeriksaan hari ini? Tanya Alfian heran. Tidak, tiba-tiba ada operasi dadakan. Lalu siapa di sana? Dokter Anita. Alfian terhenyap. Asteris asteris asteris. Aisyah dan Anita sama-sama tertegun melihat satu sama lain ketika baru saja Aisyah dan kedua kakaknya memasuki ruangan pemeriksaan. Mereka tersadarkan oleh Kak Zainab yang memanggil Aisyah untuk duduk. Akan tetapi Aisyah lebih memilih untuk berdiri saja. Anita melihat tiga orang wanita di depannya, berpakaian sama dan bercadar pula. Seharusnya sangat sulit membedakan, namun entah mengapa dia tahu persis mana Aisyah. Mungkin karena belakang ini dia selalu memikirkannya karena terlalu membencinya. Beranggapan jika Aisyah yang menjadi sebab musabab sikap Alfian yang berubah drastis padanya. Anita menarik napas, berusaha bersikap profesional, bertanya tentang keluhan pasien dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan USG. Kenapa baru kesini sekarang? Ibu mengalami infeksi pasca keguguran. Sepsis akibat infeksi dari jaringan yang tertinggal di rahim. Anita melihat Siti. Apakah berbahaya, Dok? Terus kita harus bagaimana? Tanya Zainab dengan khawatir. Harus segera dirawat. Akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selama masa perawatan. Setelah itu baru kita bisa ambil tindakan seperti melakukan kuretase lagi. Siti mengangguk. Tapi ini tidak berbahaya kan, Dok? Tanya Zainab masih dengan khawatirnya. Anita melihat Aisyah dengan sinis. Jika kalian sekhawatir itu,
Seharusnya kalian membawanya jauh-jauh hari. Tidak dalam keadaan sudah parah seperti ini. Siti dan Zainab semakin terlihat khawatir. Aisyah melihat kedua kakaknya. Tapi saya tak heran lagi. Orang-orang kampung memang seperti ini. Ketika sudah parah mereka baru datang ke kota untuk memeriksakannya. Anita tersenyum sinis. Pendidikan yang rendah pasti membuat mereka tak memperdulikan kesehatannya. Siti dan Zainab terlihat kaget mendengar perkataan Anita. Begitu juga dengan kedua perawat yang juga ada di sana. Kalau saya justru heran dengan orang-orang kota. Pendidikan saja yang tinggi. Tapi akal sehat dan harga dirinya malah semakin rendah. Bahkan saya punya teman baru. Dia seorang dokter. Pendidikannya sudah pasti tinggi tapi sayang dia mencintai dan mengejar pria beristri. Merendahkan harkat martabat dirinya sendiri. Miris sekali kan? Aisyah melihat Anita sambil tersenyum. Anita mengepalkan tangannya.